Jadi Yesus ini menurut saudara siapa? Manusia atau pencipta atau Tuhan? Kalau secara Alkitab secara keimanan, memang beliau itu adalah, Yesus itu adalah yang diutus Tuhan Nah, berarti dia bukan Tuhan. Dah selesai. untuk menjadi yang diturunkan ke bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Sehingga akhlaknya menjadi Kristen gitu. Enggak, bukan gitu Bang. Oh, kirain akhlaknya hasil dari perbaikan atau ajaran Yesus, lahirlah Kristen. Lucu itu. Yesus tak pernah menyentuh dimensi Kristen sedikit Cuman pun. itu aja. Saya naik kemari ke atas hari ini cuman mau ngasih tahu itu aja, bahwasanya kami Kristen tanpa akal pun kami udah beriman gitu. Jadi kalau abang kan harus berakal dulu baru beriman. Karena ateis aja tanpa beriman aja ataupun Bukan itu alasannya sebenarnya. Kami Kristen tanpa akal pun beriman karena agama kami akui memang tak masuk akal. Gak ada orang bisa menjadi Kristen dengan pendalaman agama dengan menggunakan akal, itu mustahil. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika Anda mengatakan kami beriman tanpa akal, berarti Tuhan Anda itu tidak maha tahu. Gagal Tuhan Anda itu menjadi Tuhan. Karena dia nggak tahu dimensi kemanusiaan. Yang mana manusia ini harusnya menjadi pemimpin di atas muka bumi. Karena faktor akal. Dia bisa menaklukkan apapun di atas muka bumi karena akalnya. Anda ke pasar, memilih baju yang Anda ingin beli, yang Anda gunakan akal. Anda ingin makan, begitu banyak makanan di atas meja, yang Anda pakai milih itu adalah akal. Anda memilih istri, yang Anda pilih, yang Anda gunakan untuk memilih adalah akal. Apapun yang Anda pilih, pasti pakai akal. Tapi giliran memilih agama, akal pensiun. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan, sesungguhnya yang mereka ikuti adalah ajaran nenek moyang mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Al-Quran semakin dikuatkan dengan pernyataan saudara. Kami beragama Kristen karena tidak berakal sebagai sandaran. Nah, memang karena kalian itu beragama Kristen karena nenek moyang. makanya tadi saya bilang sama abang, kalau abang gunakan akal abang bisa nggak jangkau surga dan neraka dengan akal abang? Nggak bisa. Sekarang begini, Bung. Bisa nggak? Buktikan aja. Sabar dulu. Ini hari apa, Saudara Noah? Iya, saya tahu. Anda mengerti. Ini hari apa? Saya berpikir. Ya. Iya, enggak. Saya tanya, ini hari apa? Ya, hari Rabu. Hari Rabu. Besok hari Kamis. Enggak, hari Jumat, Bang. Nah, kalau kemudian Anda yakin besok hari Kamis, apakah perlu kemudian Anda pembenaran? Oh, besok jam 6 begini. Besok jam 7 begini. Besok jam 8 begini. Apakah perlu yang kayak gitu-gitu? Tidak, akal kita itu kemudian disetting oleh Tuhan. Hari ini Rabu, besok Kamis. Itu pasti. Anda mati hari ini, Kamis tetap aja datang besok. Silakan Anda meninggalkan dunia. Tapi Kamis masih untuk orang-orang yang hidup untuk besok. Apakah Anda ingin mengatakan Kamis itu nggak ada? Tunggu dulu. Apakah Anda ingin mengatakan Kamis itu nggak ada karena Anda belum sampai esok? Tidak, itu adalah satu kepastian. Inilah yang dimaksud kerangka berpikir. Jangan Anda mengatakan surga itu tak ada, tidak masuk akal karena tidak ada. Ingat, besok hari Kamis masuk akal atau tidak? Enggak, saya tanya dulu. Besok hari Kamis masuk akal atau tidak? Enggak masuk akal, karena memang sudah dari kita sebelum kita lahir pun hari Kamis sudah ada. Saya tanya, bukan masalah penamaannya, saya tanya, besok itu Anda yakin ada atau tidak? Besok ya pasti ada. Nah, apakah Anda sudah melihat? Ya, tanpa melihat pun saya udah tahu itu. Itulah surga. Karena saya sudah hidup di dunia. Itulah surga, Bung. Ya, karena itulah neraka, itulah alam kubur. Sesuatu yang mengantar kita kepada alam tersebut. Sama besok hari Kamis. Anda nggak melihatnya, tapi Anda yakin. Ya. Kenapa Anda yakin? Kenapa Anda yakin? Padahal itu Anda tidak tahu. Oke, saya jawab ya. Iya. Kenapa saya yakin? Padahal belum dapat nih waktu besok. Tapi kenapa saya yakin ada hari esok? Kenapa saya yakin ada hari Kamis?
Iya. Kali ini masih hari Rabu. Karena Iya. saya sudah menjalani itu. Hari Kamis besok beda dengan hari Kamis yang lalu, Bang. Betul. Tapi Nah, saya terus? sudah menjalani itu setiap hari. Oke, berarti Anda Saya sadar sudah pernah tidak? menjalani. Abang udah pernah Oke. nggak menjalani di hidup di surga dan neraka? Belum pernah. Anda pernah menjalani hari esok? Tidak ada manusia yang pernah menjalani hari Oh, esok. bagus. Terus kenapa Anda percaya besok hari Kamis? Karena saya sudah menjalani bahwasanya Kapan Anda menjalani hari aja. esok? Kapan? Kapan Anda sampai ke hari esok? Kapan? Tidak pernah. Anda belum pernah. Tidak pernah. Lucu ente. Tidak pernah. Nah, terus Tapi kenapa Anda yakin? Hari itu aja. Loh, kok bisa kayak Tidak akan gitu? berubah. Kenapa bisa Anda berpandangan kayak begitu? Ya, Karena hari ini Rabu, minggu depan 7 hari lagi Rabu juga kan? nah, itu belum Anda masuk ke dimensi detik, menit, jamnya. Tapi Anda sudah yakin. Kenapa? Karena itu adalah hal yang dekat kepada saudara. Nah, sekarang surga itu adalah sesuatu yang gaib. Hari Rabu itu adalah sesuatu yang gaib. Hari Kamis itu ada sesuatu yang gaib. Belum Anda buktikan kebenarannya, bisa jadi malam ini Anda mati. Tapi Anda sudah meyakini itu. Begitulah orang beriman dalam berpikir. Walaupun saya mati, tetapi hari itu akan tetap ada, Bang. Begitulah yang disebut hari kebangkitan. Sesuatu yang ada, mutlak absolut ada, selayaknya besok ada. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Karena kita digiring pada Ya. dimensi ketiadaan. Ya, tapi kan kita udah secara hidup di dunia, secara berpikir secara akal, secara logika, kita sudah tahu kan hari Kamis itu hari keberapa di dalam setiap minggu. Susah karena memang Anda tidak berakal. Jadi ini saya seperti berdialog dengan sapi. Betul. Sekarang Saya berdialog dengan seekor sapi nih. bukan masalah sapi atau apanya, Bang. Saya berdialog dengan sapi, bahkan yang lebih namanya rendah dari akal sapi. yang namanya akal itu bisa digunakan berfungsi dengan baik ketika kita bisa menjangkau sesuatu sampai Oke. batas akal kita. Oke, sekarang Itu namanya akal. Oke, sekarang apakah Anda menjangkau kemudian akal Anda? Nanti nggak enak nengok aku inaw nanti. Bisa Anda menjangkau akal Anda? Saya tidak bisa menjangkau akal saya. Berarti Anda tidak punya akal. Sepakat ya? Saya tidak bisa menjangkau akal Oke, saya. berarti Anda tidak punya akal, betul? Karena kehendak saya bukan kehendak saya, semua kehendak Tuhan, Bang. Nah, itulah hebatnya. Ya. Itulah hebatnya. Jadi kalau Anda sekarang masuk ke kamar, kemudian Anda melakukan coli, itu kehendak siapa? Kok Kehendak coli siapa? siapa dikatain abang ini? Loh, Anda memfitnah Tuhan. Anda memfitnah Tuhan. Anda dikasih pilihan, Anda dikasih akal, Anda dikasih segala sesuatunya oleh Tuhan. Tuhan pula Iya. yang Anda tuduh.